warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Balkis dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas C Indralaya. NIM 0703 1282 32 8119. Mata kuliah pengantar Ilmu Politik. Pemilu 2019 adalah salah satu momen paling krusial dalam sejarah politik Indonesia, di mana Presiden Joko Widodo berkompetisi melawan Prabowo Subianto untuk kedua kalinya. Pemilu ini dianggap unik karena melibatkan kompetisi sengit, polarisasi politik, dan isu-isu kontroversial. Pemilu 2019 diselenggarakan secara serentak dan menjadi pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia dan pemilu satu hari terbesar di dunia. Cara masyarakat memilih pemimpinnya saat itu melalui pemilu. Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ada 3 macam pemilu, yaitu pemilu DPR, DPD, dan DPRD, pemilu presiden dan wakil presiden. Ada 3 sistem pemilu yang digunakan pada satu hari pemungutan suara, yaitu sistem proporsional, daftar calon terbuka untuk memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Sistem distrik berwakil banyak untuk memilih anggota DPD, dan sistem mayoritas 2 putaran untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Pada saat pra-pemilu, terdapat isu-isu negatif yang menargetkan kandidat 01, kandidat 02, dan TPU. Isu-isu yang terkait dengan kandidat 01 dan kandidat 02 adalah isu identitas. Isu identitas tersebut meliputi etnis dan agama, sedangkan isu negatif terkait KPU lebih ke tidak kepercayaan terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Evaluasi proses pemilihan selama pemilu 2019 dilakukan Bawaslu. Secara spesifik, evaluasi yang akan dilakukan juga bertujuan untuk menganalisa sejauh mana upaya yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban seperti yang telah diamanatkan oleh Pasal UU Nomor 7 Tahun 2017. Masa kampanye pemilu 2019 sendiri sudah dimulai pada Minggu 23 September 2018 dan berakhir pada 13 April 2019. Pada pemilu calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2019, debat dilaksanakan sebanyak 5 kali. Debat pertama bertema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Debat kedua bertema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan infrastruktur. Debat ketiga bertema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta sosial dan kebudayaan. Debat keempat bertema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional. Debat kelima bertema ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, serta perdagangan dan industri. Pemungutan suara saat itu dilaksanakan secara serempak pada Rabu 17 April 2019. Seluruh masyarakat Indonesia menentukan calon presiden dan wakil presiden beserta anggota DPR RI, DPRD, dan DPD. Dampak pasca pemilu 2019 mengakibatkan terjadinya polarisasi pada masyarakat dan banyaknya berita bohong alias hoaks yang muncul. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi berbasis berita dan internet, maka peran media cetak dan media sosial online sangat penting sebagai faktor memberikan efek positif dalam partisipasi politik pemilu 2019. Media sosial yang memiliki banyak jenis ini membuat informasi bisa cepat menyebar. Hal inilah yang menyebabkan banyak politisi memanfaatkan media sosial untuk kampanye. Karena hal tersebut, pengaruh media sosial dan berita tersebut dalam membentuk opini publik sangat besar. Karena banyaknya masyarakat yang menggunakan dan menonton berita maupun internet.
Pengaruh pemilu terhadap hubungan antar kelompok masyarakat yaitu dapat terjadinya perbedaan pandangan dan keyakinan dukungan terhadap partai politik yang ada di pemilu. Hal ini mengakibatkan masyarakat terpecah menjadi dua kubu yang berseberangan, lalu memunculkan perpecahan masyarakat menjadi kelompok mendukung pandangan politik yang sama dan menolak pandangan politik dari kelompok yang berbeda. Pentingnya memahami ilmu politik untuk mengetahui bagaimana sebuah negara seperti Indonesia berfungsi dan berkembang. Dengan memahami dinamika politik, kita dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Sekian dari video saya. Terima kasih.